Baik, Bapak Ibu sekalian, selamat malam, salam sejahtera. Malam hari ini kita akan melanjutkan pertemuan KPK Sirenunus, masih dalam topik spiritualitas murid Yesus ya. Sesi keempat, resiko menjadi murid. Sempat saya lihat yang pertemuan yang minggu lalu, tanggal 9, itu di YouTube sampai ada yang viewernya sampai 2.800, saya juga heran. Jadi saya nggak tahu tersebar kemana aja. Jadi ada satu lonjakan di pertemuan yang minggu lalu dilihat oleh 2.800 orang. Jadi mudah-mudahan ini menjadi tanda bahwa pewartaan ini menjadi diterima oleh banyak orang. Baik Bapak Ibu, kita buka pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala kebaikan-Mu kepada kami, di mana kami dapat berkumpul kembali untuk menggali firman melalui pengajaran dari Pak Seto. Ya Bapa, dalam kesempatan ini juga kami ingin menyampaikan selamat kepada Pak Narto dengan keluarganya, di mana dikaruniai cucu pertama. Ini juga merupakan anugerah yang luar biasa Tuhan menitipkan kepada keluarga Pak Narto. Dan kami mohon untuk berkati kami semua yang ada di online ini, maupun yang akan menyusul, agar dengan berkat-Mu Engkau bukakan pikiran jiwa hati kami, dan terutama pendengaran kami, dan mau dengan tulus dan ikhlas mau mendengarkan pengajaran Pak Seto, agar apa yang disampaikan melekat dalam diri kami, dan kami lebih memahami akan diri-Mu, akan Engkau Yesus Kristus yang begitu baik Engkau mengumpulkan kami malam ini. Ya Bapa, Yesus dan Roh Kudus, kami juga mohon agar device kami, peralatan kami melalui online, semuanya berjalan lancar, tapi semuanya kami serahkan kepada kehendak-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Pak Helmi. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita dengarkan pengajaran dari Pak Seto. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam Ibu Bapak dan saudara-saudara semua. Malam ini kita akan melihat satu tema yang berkaitan dengan spiritualitas murid Yesus. Dan kita akan belajar tentang resiko yang dihadapi oleh murid-murid Yesus ketika mengerjakan tugas untuk memberitakan Injil. Nah, kita akan melihat beberapa teks dari Injil, dan nanti juga ada dari Kisah Para Rasul, untuk melihat apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus berkaitan dengan resiko yang harus mereka hadapi. Dan kemudian di Kisah Para Rasul kita akan melihat bagaimana mereka sungguh-sungguh mengalami apa yang disampaikan, apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Nah, kemudian kita perlu belajar yang seperti ini. Karena kalau tidak, nanti yang terjadi
bukan saya yang menjadi pengikut Yesus, tapi banyak orang mengharapkan Yesus menjadi pengikut saya. Yesus yang harus mengikuti saya, bukan saya yang mengikuti Yesus. Banyak yang menyampaikan hal yang seperti itu, walaupun kata-katanya tidak lugas seperti yang saya ucapkan. Nah, sekarang kita akan melihat dulu ya, yang ada di Injil Matius. Silahkan mempersiapkan bab 10. Matius bab 10. Dan kemudian kita lihat sejenak di ayat 1 sampai dengan 4, ini kan Tuhan Yesus memanggil 12 orang murid, gitu kan. Nah, kemudian di ayat 5 sampai dengan 15, kita melihat bagaimana Yesus itu mengutus para muridnya. Nah, sekarang tolong lihat dulu ke ayat 5. Ya. Kedua belas murid itu diutus oleh Yesus, dan ia berpesan kepada mereka. Jadi 12 orang murid diutus. Nah, sebelum mereka pergi, Tuhan Yesus menyampaikan pesan. Nah, pesannya itu, lihat ya, mulai dari kata janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, terus sampai ayat 15. Ayat 16 masih merupakan kelanjutan dari pesan Tuhan Yesus ya. Dan kemudian pesan ini ya terus sampai di ayat 42. Sampai ayat 42. Dan kemudian coba lihat ke 11 ayat 1. Setelah Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Para rasul pergi, ya, dan kemudian Tuhan Yesus jalan sendiri untuk mengajar, memberitakan Injil di kota-kota, ya, di Galilea. Nah, apa yang dipesankan oleh Tuhan Yesus? Nah, kembali ke ayat 5 tadi ya, ada beberapa pesan yang sudah kita lihat di pertemuan yang lalu, termasuk yang terutama ya, lihat ayat 7, memberitakan bahwa kerajaan surga sudah dekat, dan untuk membuktikan kalau kerajaan surga itu sudah dekat, mereka ditugaskan ayat 8, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mentahirkan orang kusta, lalu mengusir setan-setan. Nah, kemudian di ayat 9 sampai dengan 15, pesan yang lain adalah nggak usah khawatir dengan perbekalan. Yang utama adalah kamu melakukan pekerjaan, mengerjakan tugas yang dipercayakan kepada kamu. Nggak usah mikir membawa apa. Nah, kemudian sekarang kita lihat pesan yang lain. Kita lihat ke ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Ini kalimat ini sudah dihafal kan. Tapi yang nggak mudah dipahami itu ini loh. Cerdik, nah, cerdiknya itu seperti ular. Tulusnya itu seperti merpati. Pesannya sebenarnya sederhana saja kan. Aku itu mengutus kamu seperti aku mengirim domba ke tengah-tengah serigala. Domba itu mangsa serigala. Dan serigala itu adalah binatang pemangsa. Serigala itu seringkali harus dihadapi oleh para gembala, ya, karena
serigala berusaha untuk menerkam, memangsa domba-domba yang digembalakan oleh para gembala itu. Jadi kalau begitu kita lihat pengutusan para murid itu bukan soal yang ringan, bukan soal sederhana. Jangan bayangkan diutus itu seperti menjadi sinterklas gitu ya. Kalau melihat sinterklas itu ya, bawa hadiah banyak, kedatangannya ditunggu. Orang menunggu kedatangannya dan orang senang dengan kedatangannya karena kedatangannya membawa hadiah. Dan perhatikan bukan soal hadiahnya, tapi kedatangannya ditunggu. Kalau ketemu dengan orang yang menunggu kedatangannya, maka orang akan gembira. Yang menyambut senang, yang disambut juga senang. Tapi ini beda. Tuhan Yesus mengutus murid-muridnya itu seperti mengirim seekor domba ke tengah kawanan serigala. Resikonya jelas ya. Domba dimangsa serigala. Nah, kemudian Tuhan Yesus menunjukkan apa yang harus dilakukan. Pesannya kan sebenarnya sederhana. Sebab itu hendaklah kamu cerdik dan tulus, gitu kan? Cerdik dan tulus. Nah, cerdiknya itu seperti ular, tulusnya itu seperti merpati. Nah, kalau kita mendengar kata ular, masa ular cerdik? Nah, itu kan sulit untuk kita mengerti, itu yang saya maksudkan. Yang ada ular itu gimana? Cerdik apa licik? Lihat aja. Mungkin ada yang pernah ketemu sama ular gitu ya. Ular kalau ketemu manusia nantang duel. Enggak. Gigit, diam-diam pergi. Tapi sekali gigit, udah selesai tugasnya atau yang diinginkan. Belum pernah kan ketemu ular yang ragu-ragu, nggak percaya diri dengan gigitannya. Jadi udah gigit orang, ular itu pergi, terus habis itu datang lagi. Setelah mikir, gigitanku tadi kena apa enggak ya? Gigitanku tadi sudah bisa memasukkan bisa apa enggak ya? Enggak, ular nggak pernah gigit 2 kali kan? Ular tidak pernah memakut 2 kali, tapi sekali memberikan pakutan, sudah. Apa yang dilakukan, sudah terlaksana. Gitu. Dan kemudian, lihat saja kalau ular itu, kamuflase, itu ngomong licik apa cerdik, gitu. Sehingga dia sulit untuk dilihat orang. Kemudian sembunyi, setelah melakukan pakutan, lari. Nah, memberitakan Injil yang dilakukan oleh para murid perlu dilakukan dengan cara yang cerdik. Nah, sekarang begini dulu. Bapak Ibu, kita ingat ilustrasi yang sederhana ya. Bapak Ibu, kalau mau berbuat baik, pernah nggak harus berjuang dulu? Untuk melakukan yang baik, harus berjuang dulu. Bukan urusan berjuang melawan diri sendiri, enggak. Berjuang menghadapi macam-macam hal, supaya bisa mengerjakan yang baik. Ambil contoh, begini, tidak semua orang itu mau dibantu ya. Tidak semua orang mau dibantu. Tapi Bapak Ibu melihat orang ini benar-benar perlu dibantu, dan saya tidak melihat ada yang mau membantu. Saya mau membantu. Bapak Ibu harus bicara kan? Harus bicara pelan-pelan, sopan, dan seterusnya. Itu perjuangan yang ini sederhana. Kemudian, nanti perkara yang lebih serius. Memberikan, mengirim makanan, bantuan di daerah bencana. Berjuang kan? Itu udah pasti berjuang. Karena medan yang berat, jalan yang sulit. Gitu. Nanti memberi bantuan ke tempat yang bisa dikatakan perjalanannya sulit, bukan hanya medannya, tapi ada kemungkinan diganggu.
Untuk mengerjakan yang baik saja, bisa jadi orang harus berjuang. Nah, para pengikut Yesus, para murid Yesus, ya bisa terjadi harus mengalami hal yang seperti itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana orang mendengar kabar tentang Yesus dan memperoleh keselamatan. Itu yang mereka pikirkan, itu yang ada di dalam hati mereka. Tetapi untuk menyampaikan pesan itu, untuk membuat orang mendengar firman itu, mendengar kabar baik itu, ada risiko yang harus dihadapi. Termasuk risikonya adalah kematian. Karena ketemu dengan orang-orang yang bisa dikatakan tidak mau menerima mereka, mencurigai, dan seterusnya. Dan berhadapan dengan situasi seperti itu, nah berlaku cerdik itu yang diperlukan. Cerdik itu bagaimana? Ingat tujuannya. Orang mendengar firman, orang percaya kepada Yesus. Ya. Bawain gua satu lagi deh. Jeruk. Jadi tujuannya jelas. Orang menjadi percaya. Dan kalau sudah percaya, orang memperoleh keselamatan. Tapi kemudian untuk mencapai tujuan itu, bisa jadi orang ketemu risiko yang bermacam-macam. Ya, risiko. Ya, mereka yang terlibat di dalam pemberitaan Injil, ya, seringkali harus berhadapan dengan situasi yang seperti itu. Kalau di zaman lampau mengingat para martir, nah sudah jelas kalau ketemu martir. Kemudian di lain kesempatan, kalau sekarang kita harus menunjukkan atau memberitakan Yesus dengan perbuatan, dengan tindakan, itu ada risikonya kan. Nggak sampai dibunuh risikonya. Tapi bisa jadi risikonya orang akan memandang kita sebagai orang yang aneh, yang sok suci, yang dituduh lain lagi, ini nggak ada kerjaan apa di rumah. Nah, kemudian lihat bagaimana berlaku cerdik. Bapak Ibu untuk sekedar contoh ya, nggak perlu kan, atau belum pernah kan Bapak Ibu membagi-bagi Injil, bagi-bagi kitab suci. Karena ketika orang melakukan pembagian kitab suci, sudah pasti orang harus berhadapan dengan risiko. Nah, kemudian orang-orang lain itu tidak punya Alkitab yang kita miliki. Tapi kemudian mereka harus membaca pesan Tuhan, membaca firman Tuhan. Caranya bagaimana? Menjadikan hidup, menjadikan perilaku, sikap, tutur kata, yaitu sebagai buku yang berisi firman, yang berisi ajaran Yesus, dan orang lain bisa membacanya. Nah, itu contoh, untuk contoh cerdik itu tadi. Cerdik untuk sekarang, cerdik untuk zaman dulu berbeda lagi. Nah, kemudian mereka juga diajak untuk berlaku tulus. Dan tulus itu dikatakan seperti merpati. Ini yang agak repot kan. Merpati itu kalau di Indonesia yang dikenal bukan ketulusannya ya. Tapi merpati itu tidak pernah ingkar janji gitu ya. Nah, perhatikan dulu kata tulus saja. Orang yang tulus itu hanya mau melakukan sesuatu demi kepentingan orang lain kan. Itu tulus. Orang yang tulus mengerjakan, melakukan sesuatu untuk kebaikan orang lain. Nah, kemudian orang yang berlaku tulus dalam memberitakan Injil, para murid ini, lihat aja, hanya memikirkan bagaimana orang lain memperoleh keselamatan. Dan demi keselamatan orang lain, para murid ya mengerjakan banyak hal. Termasuk menghadapi risiko ini tadi ya, kemungkinan dibunuh, kemungkinan menghadapi kematian itu. Nah, lanjut. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama
dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Nah, sekarang begini. Lihat ke ayat 17. Majelis agama. Kemudian ayat 18. Penguasa dan raja. Ini yang dihadapi atau yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Kemungkinan yang akan dihadapi oleh para murid adalah pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan sipil. Kita tidak mengenal pengadilan agama. Ada ya pengadilan agama. Tapi urusannya bukan soal mengadili urusan keagamaan. Urusannya soal perkawinan. Tapi bisa Bapak Ibu mengingat itu loh, Mahkamah Agama Yahudi. Mahkamah Agama Yahudi. Dan kalau bicara tentang majelis agama, ya salah satu contoh itu Mahkamah Agama Yahudi yang isinya 70 orang plus 1 ketua. Dan mereka semua orang-orang terpelajar. Dan Bapak Ibu silahkan membayangkan mereka, ingat Stefanus ya, punya kuasa di kemudian hari, bukan di zaman Yesus, untuk menjatuhkan hukuman mati. Di zaman Yesus agak beda kan situasinya ya. Mereka tidak punya kuasa untuk menjatuhkan hukuman mati, maka mereka merancang supaya ini Yesus dibawa ke Pilatus dan di situ jatuh hukuman mati. Tapi di zaman Stefanus, mereka memutuskan menjatuhkan hukuman mati kepada Stefanus, dan kemudian mereka juga mengeksekusinya dengan rajam. Nah, sekarang begini, berhadapan dengan pengadilan, dan tentu saja pengadilan itu dikuasai oleh orang-orang yang punya wewenang, orang-orang yang punya kuasa. Mereka adalah orang-orang yang punya kuasa tadi ya. Mereka adalah orang-orang yang terpelajar dan pasti pintar bicara. Terpelajar. Mereka orang terpelajar. Mereka pandai bicara dan mereka punya kuasa. Dan situasi yang seperti ini tentu saja membuat orang yang dihadapkan ke pengadilan itu merasa tidak nyaman, merasa kecil, merasa ya ada dalam situasi yang sama sekali tidak nyaman. Dan Tuhan Yesus mengatakan, waspadalah terhadap semua orang. Kenapa? Ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama. Lalu majelis agama itu, atau mereka yang menyerahkan itu, akan menyesah kamu. Nah, menyesah ini hukuman. Yang menyesah, yang melakukan penyesahan, ya tentu bukan hakim, tapi ada orang-orang yang mengerjakannya. Dan lihat, di rumah ibadah. Dan kemudian, karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kalaupun kamu dihadapkan ke pengadilan sipil, maka perhatikan, manfaatkan kesempatan itu untuk memberi kesaksian tentang diriku. Para murid diingatkan supaya memberi kesaksian tentang Yesus. Di pengadilan orang bicara kan? Orang berbicara. Dan kemudian kalau para murid itu dihadapkan ke sidang pengadilan, manfaatkan situasi itu
untuk bicara tentang Yesus. Tapi kalau situasinya di pengadilan seperti yang saya sampaikan tadi, sulit, berat, berhadapan dengan orang pandai bicara, dan kemudian punya kuasa, bisa jadi membuat orang akan takut, gemetar menghadapi situasi itu. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan apa yang harus kamu katakan. Nggak usah kamu mikir kamu nanti ngomong apa. Nggak usah mikir. Dah. Kenapa? Semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Kenapa kok bisa begitu? Bukan kamu yang berkata-kata, bukan kamu yang bicara waktu itu. Tapi yang akan berbicara adalah Roh Bapa. Dia hadir di dalam dirimu dan dialah yang akan berkata-kata di dalam kamu. Dia yang akan menggunakan bibirmu untuk mengatakan apa yang harus kamu katakan. Yang dipesankan Tuhan Yesus dan dijanjikan oleh Tuhan Yesus begitu ya. Jadi Tuhan Yesus tidak menjanjikan, tidak ya. Lihat, mereka akan disesah, dicambuk atau dipukuli punggungnya. Yang diberikan oleh Tuhan Yesus bukan kemampuan untuk nahan sakit ya. Bukan kemampuan untuk terhindar dari rasa sakit. Gimana caranya supaya kalau dipukul enggak berasa sakit. Yang disampaikan oleh Tuhan Yesus itu adalah kata-kata. Mereka harus bicara, gunakan kesaksian waktu di pengadilan itu untuk bersaksi. Dan Tuhan atau Roh Kudus akan menolong. Sekarang kita lihat contoh mengenai hal ini, silahkan ke Kisah Para Rasul bab 4. Ya, Kisah bab 4. Dari ayat 1. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Tetapi di antara orang-orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Jadi waktu dibaptis, pembaptisan di waktu Pentakosta jumlah 2.000. Ini jadi 5.000, bisa jadi 2 paroki. Nah, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Bayangkan, ini orang-orang yang paling dihormati di antara orang Yahudi. Ya. Karena secara ekonomi jelas orang-orang ini maju, tapi dalam ini kehidupan keagamaan orang Yahudi, mereka ada di puncak, mereka orang yang paling penting, dan bahkan seringkali dikatakan mereka orang paling dekat dengan Tuhan. Gitu. Nah, lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah? Atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Pertanyaannya cuma seperti itu. Lihat ayat 8. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua. Jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang-orang itu disembuhkan, maka ketahuilah
olehmu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan oleh Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Nah, ayat 13. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah, ini kalau ceritanya dilanjutkan, Bapak-Ibu akan ketemu suasana seperti ini. Di hadapan sidang Mahkamah Agama Yahudi, yang isinya orang-orang terhormat. Lihat, Petrus dan Yohanes, yang mereka ketahui sebagai orang terbiasa, tidak terpelajar, mengatakan hal-hal yang sangat serius. Kamu nanya kan, dengan kuasa siapa kami menyembuhkan orang yang lumpuh itu? Jawabannya kalau disampaikan secara Lukas, dalam nama Yesus. Nah, kemudian mereka juga mengatakan tentang Yesus, coba lihat ayat 10. Yesus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah. Kamu menyalibkan Yesus, kamu membunuh Yesus, tetapi Allah membangkitkan Yesus. Jadi sesungguhnya kamu para pemuka agama Yahudi itu sesungguhnya ada sebagai lawan, ada sebagai yang bertentangan dengan Allah. Atau bisa juga, apa yang kalian lakukan terhadap Yesus itu ditentang oleh Allah. Yang ngomong kayak gitu, orang biasa. Dan kemudian lihat ayat 11. Ini kan Petrus itu ngutip Mazmur. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan, telah menjadi batu penjuru. Itu isi ayat Mazmurnya. Tapi lihat, Petrus itu menjelaskan, batu yang dibuang oleh tukang bangunan itu adalah Yesus. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan tetapi kemudian dijadikan batu penjuru, itu Yesus. Dibunuh oleh para pemuka Yahudi, tapi kemudian dijadikan batu penjuru oleh Allah. Lalu tukang bangunan yang kacau itu siapa? Batu benar, batu baik bisa jadi penjuru kok malah dibuang. Nah, tukang-tukangnya itu adalah kamu sendiri. Para pemuka, para pemimpin agama Yahudi yang membunuh Yesus. Itu yang dikerjakan oleh Roh Tuhan dalam diri murid ini. Nah, kemudian begini, ayat 13. Mereka tampak berani bicara, berani, bisa berbicara, dan keberaniannya membuat orang keheranan. Tapi tunggu dulu, Roh Kudus bisa membuat orang berani, gitu ya. Tetapi tidak semua yang berani itu karena Roh Kudus. Jangan sampai ketemu orang yang nekat, berani sekali, orang itu dikuasai Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan membuat orang berani melakukan sesuatu yang jahat, bertentangan dengan kehendak Allah. Jadi kalau orang sampai berani dengan penuh keberaniannya melakukan hal yang salah, hal yang kacau, itu pasti bukan karena Roh Kudus. Nah, kemudian yang dekat di situ silahkan ke bab 6. Ya, bab 6. Lihat
ke Bentar. Ayat 5. Oh, sorry, ayat 3. Ini pemilihan diakon ya. Dan orang yang dipilih menjadi diakon itu, ayat 3, terkenal baik, penuh roh dan hikmat. Nah, kemudian lihat ayat 5 ya. Usul untuk mengangkat diakon itu diterima baik oleh seluruh jemaat, lalu mereka memilih Stefanus. Perhatikan, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan ada orang-orang lain. Nah, kemudian ayat 8. Stefanus yang penuh dengan karunia dan kuasa mengadakan mukjizat dan tanda di antara orang banyak. Tetapi tampillah beberapa orang dari jemaat Yahudi yang disebut jemaat orang Libertini bersama dengan beberapa orang Yahudi dari Kilikia dan Asia. Orang-orang itu bersoal jawab dengan Stefanus. Tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara. Nih, coba lihat juga, hati-hati juga. Stefanus nggak bisa dikalahkan dalam pembicaraan, dalam debat. Karena Roh Kudus membimbingnya. Roh Kudus yang berbicara di dalam dirinya. Tapi sama logikanya. Jangan sampai melihat orang yang nggak kalah dalam debat, nggak bisa kalah dalam perdebatan, itu adalah orang yang dipenuhi Roh Kudus. Nah, nggak bisa dikatakan begitu. Orang yang dikuasai oleh roh jahat juga kalau ngomong pinter. Jangan lupa, iblis waktu menggoda Yesus kutip ayat loh ya. Orang-orang yang punya niat jahat, yang berlaku jahat, itu kalau ngomong juga pintar. Bapak Ibu sudah berapa kali mendengar orang penipu. Orang penipu kalau ngomong bagaimana? Siapa mau sharing? Para penipu kalau bicara lincah sekali, cepat sekali, dan seolah-olah dia meyakinkan gitu kan. Itu kalau orang menipu. Jadi tidak bisa dikatakan orang yang pandai bicara, ngomong yang negatif, wah itu orang dipenuhi Roh Kudus. Enggak. Roh Kudus akan menggerakkan, mendorong orang untuk berbicara, untuk pandai bicara, pembicaranya bisa dimengerti, tapi pembicaraannya itu menyangkut Allah dan kehendaknya. Nah, kemudian lihat ke ayat 11 dan seterusnya. Stefanus mengalami apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Dipandang, dituduh menghujat Allah di hadapan mahkamah agama, dan kemudian dijatuhi hukuman mati. Hanya bedanya di masa Stefanus ini, ya, para pemuka Yahudi menjatuhkan hukuman mati dan kemudian melakukan eksekusi terhadap Stefanus. Nah, kembali ke Injil Matius ya. Kembali ke Injil Matius. Sekarang silahkan ke bab 10 ayat 21. Orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Demikian juga seorang ayah akan anaknya. Dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Dan kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Nah,
Sekarang lihat ke ayat 21. Ini kayaknya nggak langsung berkaitan dengan 12 orang murid Yesus ya. Tapi situasi yang tidak mengenakan. Lihat, orang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh. Seorang ayah menyerahkan anaknya supaya dibunuh. Anak berontak terhadap orang tuanya, dan kemudian anak-anak itu akan membunuh mereka. Nah, kemudian dalam hal ini Bapak Ibu tolong melompat ke masih bab 10 ya, ayat 34. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab ini perhatikan kata sebab. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Nah, ada itu kalau mendengar penjelasan kadang-kadang saya hanya tertawa saja. Tuh, lihat ayat 34. Yesus tidak memikirkan, tidak bawa damai, tapi membawa pedang. Supaya ada pertentangan, supaya ada pemisahan. Nah, kalau orang mau mengertinya nih harafiah, Tuhan Yesus sudah menghendaki damai kan, Tuhan Yesus menghendaki perang kan, jadi wajar kalau kemudian terjadi perang di sana sini. Ternyata Tuhan Yesus juga tidak mengajarkan damai, tapi ngajarin orang untuk membunuh. Itu kalau orang membaca harafiah bisa ketemu yang seperti itu. Nah, maka tadi saya sampaikan, perhatikan kata sebab. Silahkan membayangkan pedang yang digunakan untuk membelah atau memotong. Ya. Ketika satu benda itu dibelah atau dipotong, jelas kan ada pemisahan. Jadi kalau Tuhan Yesus mengatakan bukan membawa damai melainkan pedang, itu karena apa? Karena berita tentang Yesus, berita keselamatan yang dibawa oleh Yesus, itu pada waktu itu benar-benar membawa pemisahan. Pemisahan yang bagaimana? Dalam satu keluarga, ada yang percaya kepada Yesus, ada yang tidak percaya. Nah, begitu aja maksudnya. Kemudian di zaman Romawi, di abad pertama, orang-orang yang mengikuti Yesus itu bisa dijatuhi hukuman. Nggak usah di zaman Romawi, nggak usah dalam masyarakat Romawi, di antara orang-orang Yahudi saja. Menjadi pengikut Yesus itu ada risikonya, yaitu terpisah dari masyarakat. Kalau kita mengingat Yesus yang ini membuka mata orang yang buta sejak lahir, itu bapak sama ibu dari orang yang buta itu sampai takut loh. Di situ ada keterangan kalau sampai ada orang yang mengaku Yesus sebagai Mesias, maka mereka akan dikucilkan. Itu juga pemisahan. Tapi pemisahan yang kita lihat di dalam pesan Yesus ini bahkan terjadi di level keluarga. Sebagian percaya, sebagian tidak. Dan kemudian ketika mengikuti Yesus, mengikuti iman Kristiani, dianggap sebagai musuh negara. Maka yang kemudian terjadi adalah ada orang tua ngelaporin anaknya, anakku ikut Yesus. Yang lain saudara melaporkan, ini saudaraku ikut Yesus. Dan kemudian ya risikonya adalah orang yang dilaporkan itu bisa diadili dan dijatuhi hukuman mati. Nah, kemudian kembali ke ayat 21. Lihat ya, orang menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, ayah menyerahkan anaknya, sama kan? Kemudian anak-anak akan berontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Ini bukan soal pembunuhan. Orang tua ikut Yesus, anak nggak mau.
Tapi kemudian anak itu memandang mengikuti Yesus itu keliru, maka itu yang bisa terjadi. Bahkan anak membunuh orang tua. Mengerikan sekali. Kalau kita membaca kalimat itu sekilas itu ya, wah berarti semua kayak gini itu dikehendaki Tuhan ya. Berarti Tuhan senang ya melihat perpecahan, pemisahan yang seperti ini. Nah, Bapak Ibu, yang kita perlu ingat, percaya kepada Yesus itu benar dimulai dari pemberitaan. Pemberitaan itu dimaksudkan supaya orang mendengar, memahami, dan kemudian orang yang sudah mendengar, memahami, itu mengambil putusan, saya mau ikut Yesus atau tidak. Dan keputusannya itu bersifat pribadi. Ada satu keluarga mendengarkan kabar tentang Yesus, tapi bapak ibunya nggak ambil putusan untuk percaya, menolak untuk mengerti malahan. Sedangkan anaknya terpesona dengan iman akan Yesus dan kemudian ambil putusan untuk mempercayai. Nah, ini perpecahan juga. Tapi jangan pernah berpikir, wah semua sudah disenario oleh Tuhan. Bukan itu yang terjadi. Nah, kemudian ayat 22. Kamu akan dibenci oleh semua orang karena namaku. Pemberitaan Injil di mana-mana mendatangkan kecurigaan, mendatangkan kebencian yang seperti itu. Tapi kemudian Tuhan Yesus mengatakan, orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Selamat bagaimana? Bertahan sampai kesudahannya, ya di dunia hidup sampai kesudahan itu. Atau kalau membaca kalimat-kalimat selanjutnya, lihat ya, sebelum kamu selesai mengunjungi kota Israel, anak manusia sudah datang. Sampai pada kesudahannya bisa jadi menunjuk kepada datangnya anak manusia itu. Dulu di abad pertama orang begitu yakin ya, kalau Tuhan Yesus akan segera datang. Maka pemberitaan Injil dilakukan cepat-cepat. Lihat ya, sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Pemberitaan Injil dilakukan cepat-cepat mengingat Tuhan akan segera datang. Nah, kemudian Tuhan Yesus mengingatkan supaya orang bertahan sampai akhir. Dan mereka akan menerima, akan menikmati keselamatan. Nah, kemudian lihat sekarang ke ayat ini 37. Ya 37. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada, ia tidak layak bagiku. Kalimat ini nyambung dengan ayat sebelumnya ya. Dan sepintas kalimat ini bukan hanya sulit dikerjakan, tapi juga sebelumnya sulit untuk dipahami. Mengasihi Bapa dan Ibu lebih daripada mengasihi aku. Mengasihi Bapa dan Ibu lebih daripada mengasihi Yesus. Nah, kita jangan buru-buru ngomong sekarang. Lihat ayat 35 tadi ya. Pemisahan. Ya. Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Anak percaya, bapaknya tidak. Bapaknya percaya, anaknya tidak. Ibu percaya, anak perempuan tidak. Anak perempuan percaya, ibunya nggak percaya. Gimana? Mau ikut Yesus atau mau ikut ibu? Nah, itu persoalannya di zaman itu begitu. Di teks lain itu dibuat kalimat barang siapa tidak membenci ayahnya atau ibunya dia tidak layak menjadi pengikutku. Ini makna yang lebih sederhana atau kalimat yang lebih sederhana begini. Kalau mau ikut Yesus dalam situasi seperti ya yang kita sudah lihat ini tadi, orang harus memilih mau ikut Bapak atau ikut Ibu
atau mau ikut Yesus. Ketika bapak dan ibu menentang iman akan Yesus, tetapi anak memutuskan untuk ikut Yesus, jelas kan? Kalau orang mau memilih Yesus, maka risikonya adalah berhadapan dengan orang tua itu tadi. Nah, Bapak Ibu, baru sekarang kita lihat di zaman sekarang banyak loh yang mengalami yang seperti ini. Saya nggak mau cerita, tapi saya bertemu dengan orang-orang yang sudah begitu terpesona dengan Yesus, sehingga mau menghadapi macam-macam hal yang sulit pun mereka hadapi. Dan ketika mendengar kisah yang seperti itu, yang menyenangkan untuk saya dengar, itu adalah mereka mau ikut Yesus karena pribadi mereka dan karena pribadi Yesus. Malah saya nggak pernah dengar loh ya, menjadi Katolik karena melihat Romo. Saya bukan merendahkan, enggak. Saya bilang saya yang tidak tahu, enggak pernah tahu. Tapi yang saya lihat, yang saya temui, itu orang yang ikut Yesus karena pribadi Yesus. Enggak bergantung kepada katekis yang ini, katekis yang itu, orang Katolik ini dan itu, enggak. Kalau orang tertarik menjadi Katolik, menjadi pengikut Yesus karena orang-orang tertentu, nanti ketika orang-orang itu mengecewakan, maka dia juga menjadi ikut kecewa, lalu meninggalkan Yesus. Jadi yang ikut Yesusnya nggak sungguh-sungguh. Misalnya saya tidak mengatakan semua ya, menjadi pengikut Yesus karena perkawinan. Nah, setelah suaminya atau istrinya yang Katolik dari kecil kelakuannya nggak beres, maka orang seperti ini kemungkinannya besar untuk kembali ke situasi awal, nggak peduli lagi dengan Yesus. Tapi balik lagi, pengalaman yang ditunjukkan, ya dikatakan oleh Tuhan Yesus tadi, masih dialami oleh banyak orang sekarang. Kepercayaannya kepada Yesus, relasinya dengan Yesus mengalahkan semuanya. Dan tidak ada ajaran Yesus yang mengatakan, setelah ikut Yesus, bencilah, rendahkanlah orang-orangmu, orang-orang tuamu. Enggak begitu loh ya. Rendahkan, ejek, nggak usah pedulikan. Enggak, bukan itu yang dimaksud. Memilih mengikuti Yesus tidak sama dengan harus menginjak orang tua, bukan. Di zaman itu, orang tua misalnya ya, ini kan penyembah dewa-dewi. Anak ikut Yesus, berarti meninggalkan kepercayaan akan dewa-dewi, termasuk kalau itu dipaksakan atau disuruh oleh orang tua, harus menyembah dewa. Anak akan mengatakan, enggak, saya mau ikut Yesus. Di situ orang bertentangan dengan orang tua, tapi tidak bisa dikatakan orang kemudian tidak mengasihi, merendahkan, menghina orang tua. Enggak, itu enggak ada di dalam ajaran Yesus. Nah, kemudian lihat ke ayat 3. Oh, tunggu dulu, sudah menjelang jam 8. Bapak Ibu, kalau ada yang mau disampaikan lebih dulu, silahkan. Silakan. Ya, silakan Pak. Ibu. Ada yang mau bertanya mungkin? Ya udah, saya yang bertanya ya. Yang kalau saya bertanya tolong dijawab ya. Begini, Bapak Ibu, selama menjadi pengikut Yesus, pernah ketemu satu kejadian peristiwa yang menantang, yang bisa jadi membuat saya mempertanyakan iman akan Yesus, yang seolah-olah bisa jadi menarik saya dari Yesus, menarik jauh, membawa saya jauh dari Tuhan Yesus. Pernah mengalami hal yang seperti itu? Enggak usah cerita detail, nanti nangis malah. Nah, kalau nggak ada yang jawab itu karena nggak ada yang ngalami atau nggak mau jawab?
Berat, Pak. Berat apanya? Pernah atau nggak ngalami? Pernah. Udah cukup gitu aja, nggak usah cerita Pak. Berat nanti lagi, wah ini ribut lagi. Yang lain ada yang pernah ngalami? Saya nggak minta cerita, cuma nanya gitu doang. Saya nggak minta cerita, cuma bertanya pernah atau belum, cuma gitu doang. Pernah. Nah, pernah. Ada lagi yang pernah? Lu cuma ditanya pernah apa belum gitu aja nggak mau jawab kan ya. Nah, kemudian ya pertanyaan berlanjut. Ya, ini yang jawab karena hanya Pak Roy dan Pak Helmi. Pertanyaan dilanjutkan. Ya. Ada gunanya enggak tantangan itu untuk kehidupan iman setelah dilewati? Setelah melewati Ada, Pak. tantangan yang berat, yang sulit itu, ada pengaruhnya enggak untuk relasi pribadi dengan Tuhan, untuk kepercayaan kepada Tuhan? Ada, Pak. Ada. Makin kuat. Makin kuat. Jadi bagus juga kalau ada tantangan lagi gitu ya, nanti jadi lebih kuat lagi. Ya, jangan, cukup sekali, Pak. Cukup sekali. Enggak. Tidak semua mengalami, dan kalau sudah mengalami, ketika sedang mengalami bisa jadi berat, sulit, dan mungkin bertanya kapan ini selesai, ini ujungnya bagaimana, saya juga nggak ngerti gitu. Tapi setelah dilewati, lalu kita menengok lagi, oh ini pelajaran yang diberikan kepada saya. Ini training yang harus saya alami, yang harus saya hadapi. Bandingkan ya. Dengan ketika kepercayaan kepada Tuhan nggak pernah mengalami tantangan, nggak pernah menghadapi kesulitan. Ada yang berbeda? Pasti berbeda. Misalnya begini, ini contoh sederhana. Ketika seorang Kristiani mendapatkan pertanyaan dari orang lain tentang iman, itu kan membuat orang bertanya dan kemudian mencari jawaban, berusaha mengerti, dan bisa menjawab kan. Nah, yang seumur hidup nggak pernah bertemu pertanyaan dari orang lain tentang isi iman Katolik. Berusaha mencari jawab? Enggak. Biasa aja. Enggak ada yang nanya. Semua ditanya, gimana selama ini ikut Yesus? Biasa aja. Setelah 2 tahun nggak ke gereja, nggak misa, atau misanya online, gimana perasaan? Biasa aja. Lalu kalau ketika tidak bertemu dengan tantangan, bertemu dengan soal, itu ya, lalu kehidupan iman bisa jadi berasa datar, bahkan bisa jadi nggak ada rasa apa-apa. Nggak usah juga Bapak Ibu nyari tantangan, ayo siapa mau nantang saya? Enggak perlu juga. Tetapi begini, kalau nggak pernah ketemu tantangan terus bagaimana? Nggak usah nyari tantangan. Lalu tetap belajar tentang iman walaupun nggak ditantang. Saya ikut Yesus. Dan ditanya, kenal sama Yesus apa enggak? Tolong jelaskan perkenalanmu dengan Yesus. Banyak yang mengalami kesulitan loh ketika ditanya seperti itu. Katanya ikut Yesus. Memang Tuhan Yesus pernah bilang apa sama kamu? Tuhan Yesus ngajarin apa? Banyak yang nggak paham, banyak yang nggak ngerti. Yang dipikirkan seringkali hanya kalau jadi orang Katolik, ini yang harus dilakukan, A, B, C. Tapi bicara tentang relasi dengan pengikut, dengan Yesus, banyak yang bisa dikatakan saya tidak menghakimi siapapun. Enggak, saya
bukan bagian saya untuk menghakimi, tapi nyatanya saya ketemu situasi di mana banyak orang yang ikut Yesus, tapi nggak bisa bicara tentang Yesus. Nah, kemudian coba ingat lagi, siapa yang menolong kita untuk ikut Yesus? Bapak Ibu jadi Katolik itu dulu tahu tentang Yesus dari siapa? Bapak Ibu ada yang sempat dibaptis oleh para misionaris dulu? Ada? Ya. Nah, sekarang begini, ada banyak hal yang kita bisa lihat kalau memperhatikan para misionaris itu ya. Banyak kalau memperhatikan situasi Indonesia zaman itu dan kemudian situasi Eropa asal mula para misionaris. Mereka harus meninggalkan kenyamanan di negeri mereka tadi. Jauh dari keluarga, jauh dari negeri, biasanya makan apa kalau di sana? Yang dari negeri Belanda itu pada makan apa di sana? Kemudian ketika harus tinggal di Indonesia, ada yang berubah dari pola makan? Banyak yang berubah. Pasti. Lebih suka gado-gado. Makan duren. Termasuk ketemu ya para misionaris Romo-Romo dulu yang ketika datang ke Indonesia berat badannya langsung turun jauh karena belum bisa menyesuaikan dengan makanan. Nah, kita bicara sesuatu yang sangat positif yang mereka kerjakan ya. Mereka datang hanya untuk membuat kita mendengar tentang Yesus. Kemudian kalau sudah mendengar tentang Yesus, kita ambil putusan ikut Yesus apa enggak. Dan nyatanya kita sudah ambil putusan untuk ikut Yesus. Terus enggak bisa, pokoknya sudah dibaptis selesai. Kalau memang saya ambil putusan untuk ikut Yesus, dan itu jelas hasil karya para misionaris itu ya, maka kemudian orang yang sudah percaya kepada Yesus akan menjalani hidup sebagai orang yang percaya. Ada tantangan atau tidak, nggak peduli. Yang jelas, ingat, mereka dulu datang ke sini untuk membantu aku supaya percaya. Setelah itu, aku mengambil putusan untuk percaya, maka aku akan hidup sebagai orang yang percaya. Nih, kalau di banyak tempat, sejarah berdirinya gereja, sejarah kekatolikan, itu jelas gitu ya. Tapi kalau di salah satu di paroki asal saya di paroki di Jogja di Kalasan, ceritanya berbeda dengan yang lain kayaknya. Itu pastor paroki waktu saya ketemu kesulitan untuk mencari sejarah paroki. Karena yang datang rupanya bukan misionaris datang berbicara tentang Yesus lalu orang menjadi percaya. Yang membawa kekatolikan ke desa-desa di Kalasan, di beberapa desa yang saya tahu, saya dengar ceritanya itu rupanya orang-orang yang pernah belajar jadi guru, datang ke kampungnya, kembali ke desanya, lalu bicara. Dan banyak orang yang menjadi percaya. Dan itu satu yang belum pernah saya tanya ke bapak saya, ini bagaimana ceritanya bisa jadi Katolik gitu ya. Nah itu yang saya nggak berpikir untuk bertanya dulu. Nah, yang menjadi apa menyebutnya ya, perlu mendapat perhatian serius itu adalah anak-anak yang lahir dari keluarga Katolik, lalu menjadi Katolik. Saya bisa mengatakan menjadi Katolik begitu saja. Enggak ada tantangannya, enggak mengalami kesulitan apa-apa, dan bahkan enggak ngerti apa-apa juga. Nah, kalau saya diskusi dengan anak-anak, saya bisa bertanya ini. Kamu ingat enggak diajari buat tanda salib umur berapa? Enggak ada yang ingat. Yang ingat pasti orang tuanya kan.
Ibu ngajari anak bikin tanda salib, waktu anak ibu umur berapa? Kalau itu inget kan? Anaknya yang diajari, ya nggak ingat, diajari umur setahun, waktu anak mulai bisa bicara, bahkan belum bisa bicara aja udah diajari. Lalu banyak juga yang saya tanyain, kamu baptis waktu umur berapa? Banyak yang nggak tahu loh ya. Bahkan ada banyak yang tidak tahu kapan dibaptis. Jangankan kapan krisma, dibaptis saja lupa kapan tanggalnya. Yang baptis bayi kalau nggak membuka surat baptis nggak akan tahu. Saya dibaptis umur 3 minggu misalnya. Dan setelah itu, pertanyaan selanjutnya, kalau anak dibaptis, itu orang tuanya pengen apa? Ada yang jawab, supaya dapat memilih nama yang keren. Gitu ya. Nama baptis, itu kan namanya bagus-bagus. Boleh pilih yang bagus. Nah, tentu bukan itu urusannya. Orang tua membaptis anak, itu karena berpikir keselamatan jiwa anaknya kan. Jadi pertanyaan berikutnya, orang tua memikirkan keselamatan jiwa anak dan mengurus iman anak sampai anak umur berapa? Jawab jujur. Sulit ini jawabnya. Sulit atau berat untuk dijawab ini? Diajarin terus, Pak. Diingatkan. Kenapa? Diingatkan terus, Pak. Biar udah gede juga diingatkan lagi terus. Nah, lihat ya, ini yang saya maksudkan begini aja. Anak umur berapa hari, berapa minggu dibaptis kan? Terus habis itu diajari bikin tanda salib, diajak berdoa, menghafal Bapa Kami, Salam Maria, mau makan, mau tidur, makan, bangun tidur, berdoa. Banyak yang berhenti di SD ngajari anak atau ngurus keselamatan jiwa anak kan. Setelah itu yang diurus sekolah terus. Kalau tidak waspada, itu terjadi dan banyak sekali terjadi. Saya tidak akan mengabaikan dan saya senang sekali ketika mendengar di rumah anak-anak tetap diajari tentang Tuhan, diajar tentang bicara diskusi tentang Tuhan. Sebagai bagian yang harus diurus. Karena apa? Nyatanya, tunggu dulu, Bapak Ibu pertama-tama pengen anak Bapak Ibu baik apa pinter dah? Baik, Pak. Anak-anak diajari jadi baik dulu kan? Masa baru umur setahun sudah diajari rumus Pitagoras? Enggak. Diajari berdoa dulu kan ya? Malah duluan diajari berdoa loh ya. Nah, kita lihat, kita menemukan hal yang sama. Enggak mengalami kesulitan, enggak mengalami penderitaan, tapi orang tua menyampaikan berita tentang Yesus kepada anak supaya anak kenal dengan Tuhan dan pada akhirnya memperoleh keselamatan. Kalau dibilang menderita, enggak ada menderitanya kan. Tapi itu di rumah, lalu kita mengalami, kita mengerjakan pemberitaan Injil yang pertama di rumah, sekolah iman juga pertama di rumah. Nggak cukup orang mengatakan yang penting anakku sudah kumasukkan ke sekolah Katolik. Nggak memadai, nggak cukup. Guru iman yang pertama tetap orang tua, nggak bisa diserahkan kepada yang lain. Nah, kemudian, kalau nggak ada balik lagi, iman, kehidupan orang yang percaya, ketika harus berhadapan dengan tantangan, kesulitan, itu membuat orang berpikir. Membuat orang, bisa dikatakan, melihat kembali apa yang menjadi kepercayaan. Dan bisa terjadi ya, waktu kecil sudah diajari baik-baik tentang Tuhan. Tapi ketika dewasa, mulai ketemu pikiran yang aneh-aneh, orang bisa karena alasan ini itu meninggalkan Tuhan. Tapi harapannya kalau kecil diajari tentang Tuhan, dia tahu kan kembali kepada Tuhan.
Tapi kalau yang waktu kecil nggak diajari, dia sudah tersesat, tapi dia yakin ini bukan tersesat, ini jalan yang benar. Apa nggak kacau kayak gitu? Tapi kalau orang yang sudah diajari tentang iman, sudah tahu tentang iman, ketika dia sesat, dia tahu, nih salah saya harus kembali. Tapi yang nggak pernah belajar, dia jalan terus, orang lihat ini tersesat, tapi dia yakin ini yang benar. Efeknya apa? Ya tersesatnya makin jauh. Nah, Bapak Ibu, para murid Yesus ketika memberitakan Injil harus menghadapi berbagai macam kesulitan. Tapi yang mereka kerjakan sebenarnya adalah membuat orang mendengar kabar tentang Yesus, mengambil putusan untuk percaya, lalu memperoleh keselamatan. Nah, Bapak Ibu mempunyai tugas, peran yang sebenarnya sama, tetapi konteksnya bisa jadi berbeda. Baik, sekarang kita ada yang mau ditanyakan? Kalau ada silahkan. Kalau ada mau tanya, Pak ada. Iya, yang ayat 19 dan 20 yang karena semuanya itu akan dikaruniai kepada tentang jangan kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu dari Yesus. Apakah ini dianggap mukjizat? Sama seperti yang Stefanus juga waktu di kisah yang Stefanus yang tadi ada tulisannya dari berapa ya? Bab Kisah bab 4 atau berapa ya? Kisah bab 6 atau 6 dan 7 kalau Stefanus. Iya, 6. Hikmatnya dan roh yang mendorong dia bicara itu juga memang dianggap itu mukjizat. Iya, ini kok nggak pernah ya ini dibilang mukjizat kayak gini ini ya. Ya, seperti saya rasa itu tidak seperti sembuhkan orang yang yang sakit atau hidupkan orang yang sudah mati. Kelihatannya tuh saya rasa agak sedikit beda, tidak sama seperti itu. Bagaimana ya, Pak? Ya, kita lihat dulu di dalam Kisah Para Rasul ada peristiwa Pentakosta. Ya. Nah, dalam peristiwa Pentakosta itu para rasul yang adalah orang-orang Galilea berbicara, dan kemudian apa yang dikatakan oleh orang-orang Galilea ini dimengerti oleh orang yang datang dari berbagai penjuru. Di dalam teks itu tidak pernah itu dikatakan sebagai mukjizat. Cari di Alkitab, nggak pernah itu disebut mukjizat. Tapi dalam studi selanjutnya, peristiwa seperti itu dianggap sebagai mukjizat bahasa. Nah, mukjizat itu apa? Mukjizat itu menunjuk kepada peristiwa yang tidak biasa, gitu ya. Tidak biasanya hebat atau tidak biasanya, ya sebenarnya sedikit tidak biasa saja, gitu ya. Tetapi di dalamnya orang melihat pekerjaan atau tangan Allah. Itu yang dimaksud mukjizat. Dan kemudian orang yang melihat, yang mengalami itu, tentu akan menjadi lebih percaya kepada Allah. Jadi mukjizat bukan sekedar keajaiban yang membuat heran, membuat orang kagum, tetapi ada peristiwa, ya bisa jadi peristiwanya mengagumkan, mengherankan, tidak biasa itu ya. Tetapi di dalamnya itu orang menyaksikan, melihat tangan Allah, pekerjaan Allah. Nah, dengan pemahaman itu, apa yang dialami oleh para rasul, mau disebut mukjizat, bisa. Tapi tidak bisa dibandingkan mukjizat, Yesus memanggil Lazarus, Lazarus, keluar.
Nah, itu sangat mencolok yang seperti itu, dan dalam tanda kutip jenisnya beda gitu, Pak. Dan kemudian juga Bapak Ibu lihat dalam kehidupan sehari-hari, bisa jadi Bapak Ibu menemukan mukjizat walaupun orang lain tidak menganggap itu mukjizat. Saya mengalami peristiwa yang tidak biasa dan saya melihat Allah hadir dalam peristiwa itu. Itu mukjizat. Tapi ada peristiwa yang hebat sekali, tapi saya tidak melihat apa-apa, atau orang tidak melihat apa-apa. Tidak akan itu disebut mukjizat. Kebetulan aja. Ya, begitu, Pak. Baik, terima kasih banyak, Pak. Ya. Di kolom chat ada Ibu Lis, Pak. Tolong dijelaskan kembali maksud kalimat sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, anak manusia sudah datang. Begini, awalnya ketika Yesus masih hidup, kemudian sesudah itu di zaman para rasul juga, gitu ya, itu orang-orang atau para pengikut Yesus itu sangat yakin bahwa Tuhan akan datang pada waktu yang sangat singkat. Dalam waktu dekat Tuhan akan datang. Itu kepercayaan awal sekali, nah, seperti itu. Nah, kemudian dalam hal ini, lihat, kita ambil yang dekat aja, tolong membuka Injil Matius bab 16. Matius bab 16. Ini sekaligus saya bicara tentang teks lain yang berkaitan dengan tema yang kita diskusikan ya. Lihat ke ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi lihat, ayat 27 tadi ya, anak manusia akan datang. Untuk apa? Mengadili. Lihat, membalas setiap orang menurut perbuatan. Nah, Bapak Ibu, ini nanti kemudian menjadi salah satu poin dalam kredo ya. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati itu. Jadi anak manusia akan datang untuk mengadili. Anak manusia itu siapa? Yesus. 28. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Perhatikan, ada di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang. Sekarang, anak manusia itu sudah datang atau belum sekarang? Sekarang. Belum kan? Oh, udah kan, kalau udah datang ya kiamat lah. Kalau udah datang berarti akhir zaman. Anak manusia belum datang. Nah, yang diajak ngobrol oleh Tuhan Yesus tadi, itu dikatakan ada yang nggak mati sebelum anak manusia datang. Nah, artinya apa kalau begitu? Bukan orang itu masih hidup, Bapak Ibu cari sekarang juga nggak akan ketemu.
ketemu manusia fosil kalau udah 2000 tahun. Kan? Berikutnya, tolong membuka 1 Tesalonika. 1 Tesalonika. Bab 4. Satu Tesalonika bab 4. Lihat ayat 15. Ini kalimatnya dibaca teliti ya. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Ini surat Paulus kepada jemaat Tesalonika. Kalau Paulus mengatakan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan. Kalau memperhatikan kalimat Paulus ini, bisa kan, jelaskan, diambil simpulan, Paulus yakin Tuhan akan datang ketika Paulus sendiri masih hidup. Keyakinan awal seperti itu. Tuhan akan datang dalam waktu cepat. Tapi kemudian kita buka 2 Petrus. Bab 3. 2 Petrus bab 3. Petrus bab 3. Lihat ke ayat 3, 4. Di ayat 3 itu kita ketemu ya orang-orang yang mengejek. Gimana mereka mengejek? Ayat 4. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Di mana janji tentang kedatangan? Katanya Tuhan akan datang cepat. Katanya ini Tuhan ini anak manusia tadi ya sama. Katanya Tuhan akan datang dalam waktu cepat. Ini mana Tuhan kok nggak datang-datang? Ajaran tentang kedatangan Tuhan kemudian diejek di 2 Petrus ini. Lalu ya Petrus menjawab, sederhana saja jawabnya. Bagi Tuhan 1000 tahun itu sama dengan 1 hari. 1 hari itu sama dengan 1000 tahun. Jadi ingat ya, Tuhan itu naik ke surga baru 2 hari yang lalu. Untuk urusan Tuhan, nggak ada hitungan waktu, jam, bulan, tahun seperti manusia di dunia. Nggak ada. Kalau Tuhan nggak datang-datang, ingat ya, itu kesempatan buat kamu bertobat. Kesempatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kamu supaya kamu bertobat. Sampai sekarang kita lihat Tuhan juga belum datang. Seperti yang kita sudah seperti yang diharapkan, dipercaya di awal. Nah, ya begitu masalahnya. Kalau belum jelas silakan dilanjutkan, Bu. Sudah ya. Baik, ada lagi Pak Yatijah. Udah, nggak ada lagi? Nggak ada. Ya, ini tapi tinggal 3 menit. Saya harus ngomong bagaimana kalau 3 menit. Saya akan ini yang bicara tentang memikul salib, kemudian mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Ini akan saya bicarakan, akan saya sampaikan di pertemuan yang berikut saja karena ini waktunya tinggal terlalu singkat. Tapi kita perlu klarifikasi. Kita jelas
mengingat itu. Barang siapa kehilangan mempertahankan nyawanya, akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya, karena aku akan memperolehnya. Itu kan kalimat yang jelas, harus dihafal. Tapi nanti kata nyawa itu maksudnya apa? Mempertahankan nyawa, kehilangan nyawa. Kehilangan nyawa, mendapatkan nyawa. Mempertahankan nyawa. Nanti kita akan, saya akan menyampaikan itu di pertemuan berikut, sekaligus menyandingkannya dengan akhir dari kehidupan para murid, bukan kehidupan di dunia ini ya, tapi mereka pada akhirnya akan mulia bersama dengan Yesus. Begitu dulu Bapak Ibu untuk malam hari ini. Terima kasih dan selamat malam. Baik Pak Seto, terima kasih banyak. Malam hari ini kita melihat risiko-risiko sebagai murid Yesus. Nanti akan berlanjut di sesi berikutnya. Kita kali sesi lagi. Baik, kita tutup pertemuan malam hari ini dengan doa. Silakan Pak Helmi. Ya. Saya lagi, Pak. Iya, Pak. Silakan, Pak. Oke. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang ada di surga, kami ucap syukur atas segala pengajaran, pengetahuan, wawasan yang Engkau menambah bagi kami melalui Pak Seto. Terima kasih Bapak. Ya Bapak, sekali lagi kami mohon Engkau membukakan hati kami, jiwa kami, agar melalui persiaran hidup kami ini, kami dapat belajar, mengalami berbagai hal, dan selalu mengingat akan apa yang selama ini Pak Seto mengajarkan kepada kami tentang firman, agar kami lebih mempertebal iman kami menghadapi dunia yang fana ini. Ya Bapa, kuduskanlah kami, jauhkanlah kami dari segala godaan, dari kuasa kegelapan, bersihkanlah hati kami, jiwa kami, kuduskanlah kami, sehingga kami hidup layak sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami akan beranjak dari online ini. Ya Bapak, berilah istirahat yang baik buat kami, agar kami dalam keadaan Engkau menjaga kesehatan kami, agar kami hidup dengan penuh sukacita dan gembira akan anugerah berkat kehidupan yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik, Amin. Terima kasih. Pak Helmi. Terima